Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Subadria SEMSI serta teman-teman sekalian kelas AB yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, serta nikmat ihsan. Nah, yang kedua kalinya yaitu sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Nah, langsung saja saya dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Azati Nisa dengan NIM 2440. Saya di sini sebagai selaku moderator dan juga pemateri pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Anissa Rafika Faradila sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Laila Nandakusuma sebagai pemateri ketiga. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang pengertian dan jenis pialang, serta pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, mungkin dari teman-teman sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, udah dijelaskan sedikit-sedikit bagaimana tentang pialang, tentang pasar perdana, pasar sekunder. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lagi lebih lanjut, lebih dalam lagi bagaimana itu pialang, bagaimana itu pasar perdana, bagaimana itu pasar sekunder. Nah, yang pertama yaitu pialang. Nah, apa sih pialang itu? Pialang adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara investor dengan bursa efek. Nah, dengan kata lain, pialang adalah pihak yang mempertemukan emiten dengan investor untuk melakukan perdagangan jual beli saham di pasar modal. Nah, dalam bahasa Inggris, pialang itu disebut broker. Nah, kalau untuk bahasa kita sehari-hari, bahasa yang sering kita jumpai, pialang adalah maklar. Kalau maklar mungkin teman-teman pada tahu, karena maklar itu kata-kata yang tidak asing di telinga kita. Nah, terus bagi kalian yang masih bertanya-tanya, apa itu maklar, apa itu pialang dalam pasar modal? Nah, sebagai gambarannya itu ketika kamu ingin membeli saham di perusahaan X misalnya, kamu tidak bisa membelinya secara langsung ke perusahaan tersebut. Kamu juga tidak bisa membelinya langsung dari pasar modal. Nah, oleh karena itu, kamu harus membelinya melalui pialang. Terus, lalu apa tanggung jawab dari pialang tersebut? Nah, terus lagi, secara garis besar, tanggung jawab pialang adalah menjalankan instruksi dari investor terkait jual beli atau transaksi jual beli saham di pasar modal. Investor akan menentukan volume dan target harga untuk membeli atau menjual saham. Jika harga saham telah mencapai target investor, maka pialang akan melakukan instruksi tersebut. Nah, pihak perantara itu tidak berhak untuk menentukan jumlah maupun harga. Selain itu, pialang juga melakukan analisis pasar dan saham, serta memberikan rekomendasi terbaik bagi investor. Nah, terus untuk bagaimana kalau pialang itu tidak ada yang mengawasi? Nah, kita tidak perlu khawatir dengan kinerja pialang. Nah, dalam pengerjaannya, atau semua kegiatan pialang atau perusahaan pialang itu udah diawasi oleh Bapeti. Nah, Bapeti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, terus bentuk pengawasannya itu seperti apa yang diperlukan? Nah, pengawasannya itu yang diperlukan adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi atau kegiatan perdagangan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terus kalau ada yang masih ada bertanya-tanya, contoh pialang di Indonesia yang legal itu apa? Nah, untuk contoh pialang yang di Indonesia yang legal itu ada contohnya ada MNC Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada Indo Primer Sekuritas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian pialang, kita akan
belajar lagi tentang jenis-jenis pialang. Nah, dalam jenis-jenis pialang ini tuh ada 6. Yang pertama ada pialang retail, yang kedua ada pialang institusi, yang ketiga ada pialang full service, yang keempat ada pialang deep discount, yang kelima ada pialang diskon, dan yang terakhir yaitu ada pialang internet atau online. Nah, sebelumnya dari keenam jenis ini itu ada dua jenis lagi perbedaannya, yaitu yang pertama itu berdasarkan kliennya. Nah, kalau berdasarkan kliennya itu ada dua, ada pialang retail dan pialang institusi. Nah, kalau untuk yang keempat ini, selain pialang retail dan institusi, itu pialang yang jenisnya itu berdasarkan pelayanannya. Selanjutnya yaitu pialang retail. Karena dengan perbedaannya yaitu berdasarkan kliennya, pialang retail ini adalah pialang yang membantu investor perseorangan, individu dalam melakukan transaksi di pasar modal. Nah, terus pialang retail ini adalah pialang yang kliennya itu perseorangan atau individu. Nah, dalam pialang retail ini itu memiliki tanggung jawab atas transaksi jual beli saham perseorangan. Nah, dan jenis pialang retail ini itu membantu investor kecil dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis dan melakukan analisa. Terus yang kedua yaitu pialang institusi. Nah, berbeda dengan pialang retail, kalau pialang retail itu adalah pialang yang tentang individu. Nah, kalau pialang institusi itu, nah bisa dilihat dari namanya yaitu institusi. Berarti pialang institusi adalah pialang yang melakukan jual beli saham atau berfokus kepada kepentingan investor besar seperti badan, eh, institusi, hingga bank. Nah, pialang institusi ini itu tidak membantu investor perseorangan tentunya dalam melakukan transaksi. Namun, karena pialang institusi ini tuh melakukan transaksi dalam jumlah besar, nah, komisi yang didapatkan dari pialang institusi ini pun jauh cenderung lebih tinggi daripada pialang retail. Selanjutnya, yang berdasarkan pelayanannya. Yang ketiga atau jenis pialang yang ketiga atau yang berdasarkan pelayanannya yang pertama yaitu pialang full service. Nah, seperti yang kita tahu dari jadi namanya saja full service. Yang berarti adalah pialang jenis ini atau pialang jenis full service ini adalah pialang yang menjalankan instruksi investor atau melayani investor dengan sepenuh pelayanannya. Maksudnya itu broker akan membantu investor itu mulai dari memberikan informasi, hasil analisis, mendampingi mendampingi dari proses transaksi hingga memelihara dari rekening investor. Nah, tak heran jika komisi yang didapatkan dari pialang full service ini tuh lebih tinggi dari pialang pelayanan yang lainnya. Nah, untuk pialang full service ini itu lebih cocok untuk investor yang sibuk. Nah, atau tidak punya waktu untuk menganalisis pasar. Terus yang selanjutnya ada pialang deep discount. Nah, pialang deep discount ini itu tidak menjalankan layanannya secara penuh. Beda dengan full service yang menjalankan secara penuh, kalau deep discount ini itu menjalankan pelayanannya secara tidak penuh. Nah, terus broker itu hanya bertanggung jawab dalam menginstruksikan transaksi jual beli saham serta memelihara rekening investor atau konsumen. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pialang diskon. Yang tadi di diskon, yang sekarang diskon. Nah, pialang diskon ini itu tidak melakukan proses transaksi dengan emiten, hanya membantu investor dalam menentukan keputusan investasi atau memberikan rekomendasi atas analisis terbaru seputar pasar saham. Yang nah untuk pialang diskon ini itu cocok untuk investor yang telah memiliki pengetahuan dasar tentang saham dan pengetahuan dasar tentang analisis pasar saham. Itu cocok untuk melakukan pialang diskon ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu jenis pialang internet atau online. Nah,
memiliki layanan yang cukup sama dengan jenis yang lainnya. Namun, letak perbedaannya dari tiang internet atau online ini hanyalah dari sisi bagaimana aktivitas menjalankannya. Nah, karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman yang semakin canggih dan semakin kita mengandalkan internet atau media sosial, enggak media sosial atau online. Nah, pialang ini itu memanfaatkan media online tersebut atau internet itu untuk transaksi jual beli. Nah, agar lebih cepat dan memiliki ruang yang tidak terbatas. Nah, oke, itu penjelasan dari jenis-jenis pialang dan pengertian pialang. Nah, untuk selanjutnya yaitu pasar perdana akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasar perdana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih pasar perdana itu. Yang kedua, bagaimana ciri-cirinya. Yang ketiga, apa saja tahapan-tahapan yang ada di pasar perdana. Dan yang terakhir yaitu mekanisme perdagangan pasar perdana. Nah, langsung saja ke sub yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar perdana. Apa sih pasar perdana itu? Pasar perdana yaitu suatu tempat atau sarana bagi emiten untuk pertama kalinya menawarkan saham kepada masyarakat umum sebelum saham tersebut dijual di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar perdana. Yang pertama, emiten menjual saham kepada masyarakat luas itu melalui penjamin emisi atau agen penjual yang telah ditunjuk oleh penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan pihak yang bekerja sama dengan emiten untuk menjual saham baru kepada masyarakat. Contohnya yaitu bank investasi, bank komersial, maupun perusahaan pialang yang mampu bekerja sama dengan emiten untuk menawarkan saham baru kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, pembeli tidak dipungut biaya transaksi karena pembelian saham di pasar perdana ini langsung kepada emiten sehingga tidak ada biaya transaksi tambahan. Kemudian yang ketiga, investor melakukan pembelian melalui penjamin emisi atau agen penjual yang telah ditunjuk oleh penjamin emisi. Yang keempat, pemesanannya itu terbatas karena saham yang dikeluarkan di pasar perdana ini jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah saham yang dikeluarkan di pasar sekunder sehingga jumlah dan waktunya itu dibatasi. Kemudian yang keempat, harga yang terbentuk di pasar perdana ini merupakan kesepakatan antara penjamin emisi dan juga emiten. Kemudian yang terakhir itu untuk penyusunan prospektus dalam perdagangan saham di pasar perdana ini itu melibatkan beberapa profesi seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, maupun penilai perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang ada pada pasar perdana. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu periode pemesanan. Nah, pada tahapan ini, pembeli atau investor melakukan pemesanan saham kepada emiten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh emiten. Kemudian yang kedua, tahapan pencatahan atau periode pencatahan. Nah, pada periode ini itu terjadi jika jumlah saham yang dipesan oleh investor itu lebih besar dari jumlah saham yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga masing-masing investor nanti akan mendapat jatah dari perusahaan sesuai yang jumlahnya itu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap pencatatan. Pada tahapan pencatatan ini itu mencatat tanggal pertama kali efek diperdagangkan di bursa efek. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan pengembalian. Pada tahapan ini perusahaan mengembalikan uang sisa pesanan investor. Hal ini terjadi karena jumlah saham yang diterima oleh investor itu lebih kecil dibandingkan jumlah saham yang dipesan oleh investor sehingga ada uang sisa pengembalian. Selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan di pasar perdana. Dapat dilihat di bagan bahwa itu emiten mengeluarkan saham kepada masyarakat itu melalui penjamin emisi atau agen penjual yang telah ditunjuk oleh penjamin emisi. Nah, selanjutnya investor itu dapat membeli sahamnya langsung kepada penjamin emisi atau agen penjual yang telah ditunjuk.
Jadi penjamin emisi dan agen penjual itu merupakan sebagai perantara antara emiten dan investor. Baik, selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pengertian pasar sekunder tersebut adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Ciri-ciri pasar sekunder yaitu: 1. Pada saat IPO, saham-saham baru dibeli oleh masyarakat umum atau investor. Yang kedua, tawaran harga jual atau beli di bursa efek terbentuk oleh investor. Yang ketiga, transaksi jual atau beli akan terjadi bila tawaran harga jual sama dengan tawaran harga beli. Yang keempat, order jual dan order beli nasabah dilaksanakan oleh broker efek ataupun oleh investor sendiri dalam sistem online trading. Yang kelima, sistem penyimpanan efek desentralisasi di KSEI. Yang keenam, sistem perdagangan efek terintegrasi antara bursa efek KPEI dan KSEI. Mekanisme perdagangan pasar sekunder yaitu: 1. Dengan AB, misal beli itu ke bursa efek atau central clearing. Selanjutnya investor itu bisa ke AB beli atau ke AB jual. Dan antara central clearing dan central custodian itu saling keterkaitan begitu. Oke, selanjutnya ada perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Itu terdiri dari 4, yaitu jangka waktu, transaksi, pemesanan saham, dan juga dana hasil penjualan. Baik, untuk jangka waktu itu tersebut pengertiannya yaitu pemesanan pada pasar perdana dibatasi karena jumlah saham yang ditawarkan tidak sebanyak di pasar sekunder. Sedangkan jangka waktu pemesanan yang pada pasar sekunder tidak dibatasi. Begitu. Dan juga selanjutnya ada transaksi. Pada pasar perdana hanya menjadi media pembelian saham saja. Transaksinya berjalan satu arah, hanya dari emiten ke investor. Sementara di pasar sekunder ada banyak kesempatan untuk para investor melakukan proses transaksi jual beli saham dengan bebas. Sayangnya pembelian saham di pasar sekunder dikenakan tarif transaksi jual beli. Berbeda dengan pasar perdana yang tidak melakukan biaya transaksi sama sekali. Selanjutnya, perbedaan dari pemesanan saham. Pasar perdana memberikan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi, jika ada permintaan saham yang lebih tinggi dibandingkan penawarannya, maka investor belum tentu mendapatkan jumlah saham yang dipesan. Namun, pada pasar sekunder, waktu dan jumlah pemesanan tidak dibatasi. Selain itu, perantara penjualannya juga berbeda. Selanjutnya, perbedaan dari dana hasil penjualan. Dan perbedaan terakhir ini di pasar perdana dan pasar sekunder terdapat pada dana penjualannya. Umumnya, transaksi di pasar perdana ini melibatkan notaris, konsultan hukum, serta perusahaan penilai, sehingga hasil penjualan sahamnya atau surat berharga akan menjadi milik emiten sebagai penerbit. Sangat berbeda terbalik dengan penjualan di pasar sekunder, yang mana dana penjualannya akan menjadi milik menjual atau sekuritas sendiri. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Berikut ini merupakan contoh kasus modus pialang berjangka ilegal dalam menggait investor. Kenapa disebut pialang ilegal? Karena perusahaan ini tidak mendapatkan izin maupun pengawasan dari Bapeti. Ada 2 kategori modus yang dilakukan oleh perusahaan pialang ilegal ini. Yang pertama, yakni penawaran investasi berkedok kontrak berjangka dan atau aset kripto. Perusahaan-perusahaan tersebut itu menggunakan media sosial dalam menawarkan investasi kepada masyarakat seperti melalui Instagram, Telegram, WhatsApp, maupun media sosial lainnya.
Modus investasi ini tuh biasanya menyajikan pemasukan tetap, pembagian keuntungan atau profit sharing, serta keuntungan yang tinggi dari transaksi kontrak berjangka aset kripto. Kemudian dana yang terkumpul itu hanya berputar di antara anggota saja tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Karena modus transaksi dari perusahaan pialang ini itu berfokus menarik anggota baru untuk menutup investasi anggota lama. Kemudian modus penipuan yang kedua yaitu perusahaan ilegal melakukan duplikasi situs web dan menggunakan nama perusahaan yang mirip dengan pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bapeti. Perusahaan ilegal tersebut itu biasanya mencatat legalitas palsu dengan menampilkan logo dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, kemudian OJK, bahkan Bapeti untuk menarik atau meyakinkan masyarakat. Perusahaan tersebut terkesan seolah-olah itu menjadi perusahaan pialang berjangka yang legal, sehingga bagi calon nasabah yang tidak jeli akan terkecoh dan melakukan investasi di perusahaan pialang ilegal tersebut. Nah, karena penjelasan dari materi sudah dijelaskan semua dari ketiga pemateri tersebut, nah, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya atau masih bingung mengenai materi yang kita sampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab yang dilanjutkan di WhatsApp group. Nah, untuk sesi kali ini dalam video ini kami akhiri dulu untuk presentasinya. Apabila ada salah kata yang diucapkan dalam video ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia tempatnya salah dan manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.